Museum RA Kartini Jepara. Nah, apa saja yang akan kita eksplor di sini? Nanti kita akan dibantu oleh tour guide yang berada di museum ini. Yuk, Kita lanjut yuk, masuk saja. Ya baik teman-teman, ini kita sudah berada di dalam Museum Kartini, ditemani dengan tour guide yang ada di Museum Kartini. Kita kenalan dulu ya dengan tour guide-nya. Dengan siapa Mas? Nama saya Faiz, saya sebagai pemandu di Museum RA Kartini. Oke, Mas Faiz ini akan memandu kita untuk keliling-keliling dalam museum dengan bersama saya dengan tim saya yang Pak Munir. Nah, mungkin Mas Faiz bisa diceritakan sejarah berdirinya museum ini terlebih dahulu. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kunjungan dari Indonesia ya. Nah, jadi di Museum RA Kartini sendiri itu terbagi menjadi 3 gedung, gedung K, T, dan N. Jadi untuk koleksi RA Kartini khususnya peninggalan dari beliau itu salah satu ada di gedung K. Jadi gedung K ini dibagi menjadi 3 ruangan. Ruang pertama ini ruang khusus untuk peninggalannya RA Kartini dan keluarga besarnya. Dan ruangan yang kedua itu untuk Jepara kuno. Ruangan yang ketiga itu untuk peninggalannya dari RMP Sosro Kartono atau salah satu kakak kandung dari RA Kartini. Dan untuk yang ruangan yang keempat itu untuk ruang kerajinan yang ada di Kota Jepara. Berarti terdiri dari sekitar 4 ruangan ya? Iya. Mas ya? Oke. Kalau yang di ruangan ini sendiri kan banyak nih peninggalan-peninggalan dari RA Kartini. Ya. Mungkin bisa kita mulai dari mana nih Mas? Ya, mulai dari sini saja. Jadi di sini salah satu ada beberapa koleksi RA Kartini yang di ruang pertama. Ini adalah silsilah dari keluarga besarnya RA Kartini. Dari sini beliau lahir dari ibu M. Amasirah dan ayahandanya yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sasongka. Beliau adalah salah satu bupati yang di Jepara yang ke-31. Akan tetapi masa beliau lahir itu RA Kartini karena ibundanya bukan dari kalangan ningrat pada waktu itu, jadi untuk ayahandanya itu harus menikah lagi dengan kalangan yang ningrat. Maka beliau Sosro ningrat itu menikah lagi dengan ibu tirinya RA Kartini yang bernama Raden Ayu Mulya. Jadi dari kedua istri tersebut itu melahirkan sekitar 11 orang anak. Dari yang Amasirah itu ada 8, untuk Raden Ayu Mulya itu ada 3, jadi jumlahnya semua adalah 11 orang anak. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kalau untuk Museum RA Kartini sendiri dibangun di tahun 1975, akan tetapi untuk peresmiannya itu di tanggal kelahirannya RA Kartini yaitu di 21 April 1977 atau sekitaran 3 tahunan pembangunan. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya Mas, banyak sini ya Pak Mir ya. Iya. Nah, mungkin bisa Nah, jadi dijelaskan nih. dari mulai pertama di sini setelah pintu masuk pengunjung diperlihatkan di sini ada salah satu ruang koleksi RA Kartini berupa mesin jahit, ada juga kotak suratnya RA Kartini, sekaligus meja untuk beliau mencurahkan isi hatinya pada waktu itu. Jadi beliau karena suka menulis surat kepada teman-temannya yang ada di Jepara dulunya, yang banyak dari teman tersebut adalah Belanda semua. Jadi pada waktu itu beliau berbalas surat dengan teman-temannya dari Belanda yang berada di Jepara pada waktu itu. Jadi makanya beliau itu sangat terkenal di kalangan warga atau kaum Belanda pada waktu itu karena beliau itu sangat cerdas pada kaumnya waktu itu. Jadi ini benda-bendanya memang masih orisinal ya? Orisinal semua. Salah satu kalau kami pameran yang kami bawa ini adalah mesin jahit ini. Dan juga ada salah satu koleksi beliau yang dikasih dari pengrajin kota Jepara yaitu ukiran macan burung. Jadi kalau kami
pameran yang kami bawa salah satunya ini dan juga ukiran macan burung. Nah, untuk ini Mas, lukisan yang paling besar di sebelah sini asli buatan orang Jepara atau tidak? Ya, betul sekali. Ini yang membuat adalah Bapak Waluyo Hadi. Ini adalah salah satu seniman yang dapat dikatakan senior yang ada di Kota Jepara. Jadi beliau membuat lukisan ini di tahun 1977. Akan tetapi sedikit agak memudar catnya, baik lukisannya di repainting lagi di tahun 2010. Jadi di Museum R.A. Kartini ini ada 6 lukisan yang dibuat oleh Bapak Waluyo Hadi. Jadi hampir semua baik patung ataupun juga lukisan yang ada di Kota Jepara itu salah satu yang membuat yaitu Bapak Waluyo Hadi. Untuk yang kecil-kecil itu masih asli ya, karena Ya, jadi untuk foto-foto ataupun dokumentasi dari foto tersebut itu ada dari, sebenarnya foto aslinya ada di Belanda. Jadi kami dapat retronya atau repronya itu dari Belanda semua. Jadi ini asli semua yang dari Belanda. Ya. Termasuk ini juga mejanya mungkin yang digunakan ketika menulis bukunya Kartini itu. Ya, kalau untuk meja sih replika ya Mas. Replika, Jadi ya. karena beliau itu ada di Pendopo Open Jepara, jadi berganti pemimpin karena ayahnya itu setelah beliau usai, jadi barang-barang yang peninggalan di sana itu juga banyak karena rusak ya, berganti pemimpin juga diganti atau dibuang. Tapi sebagian banyak yang diselamatkan. Ya, baik. Ini tadi ada salah satu benda bersejarah yang diberikan kepada R.A. Kartini dari salah satu pengrajin ternama di Jepara. Mungkin bisa dijelaskan mengenai macan burung ini, Mas. Jadi terima kasih. Jadi asal usul dari ukiran macan burung ini sendiri itu atas pemberian dari salah satu pengrajin yang di Kota Jepara yang bernama Kisingo Wiryo. Jadi pada waktu itu pengrajin Jepara itu bisa membuat tapi tidak bisa memasarkan. Jadi salah satu ucapan terima kasih dari pengrajin Kota Jepara itu memberikan berupa ukiran macan burung ini kepada istilahnya R.A. Kartini karena salah satu yang membantu untuk bisa memasarkan kerajinan yang ada di Kota Jepara. Tapi filosofinya dari ukiran macan burung ini sendiri itu pada dasarnya ukiran macan burung ini sendiri itu digambarkan salah satu orang pemimpin seekor macan. Jikalau pemimpin itu melakukan kesalahan itu akan menerima sanksi berupa kurungan ataupun penjara. Jadi maksud dan tujuan dari ukiran macan burung ini sendiri tidak terbatas kurungan atau penjara itu ke warga kecil atau masyarakat kecil, tapi pemimpin juga kalau melakukan kesalahan itu juga akan menerima sanksi berupa kurungan atau penjara. Akan tetapi di masanya R.A. Kartini itu digambarkan salah satu pemikiran R.A. Kartini yang terbelenggu ataupun terbatas di tradisi Pimitan itu sendiri. Jadi pada waktunya R.A. Kartini kan memang untuk kaum perempuan pada waktu itu sangat menyedihkan istilahnya. Tidak boleh bersekolah, hanya pun tinggal di istilahnya melayani suami, merawat anak dan tinggalnya ada memasak atau di dapur saja. benar-benar harus tugas wanita seutuhnya ya. Iya, Tidak boleh emansipasi wanita itu tidak boleh dikembangkan. Iya, seperti itu. Makanya R.A. Kartini itu sangat berterima kasih kepada ayah dan ibunya karena sudah disekolahkan sampai pendidikan dasar saja atau sekitaran SD saja. Jadi setelah itu pun harus menurut sama mau tidak mau harus menurut sama orang tuanya karena tidak diinginkan oleh bersekolah pada waktu itu. Untuk lukisan ini gimana Mas? Nah, kalau yang ini adalah suaminya R.A. Kartini, ini Pangeran Adipati Aryo Joyo Adiningrat, ini suami dari R.A. Kartini. Ini waktu itu R.A. Kartini menikah sama suaminya di usia 24 tahun. Suaminya pada waktu itu usianya 49 tahun. Sangat jauh selisihnya 25 tahun. Akan tetapi R.A. Kartini mau dipinang atau diperistri oleh suaminya karena beliau suaminya ini adalah salah satu
mendorong pendidikan pada waktu itu. Jadi karena keinginan dari RA Kartini ingin menyalurkan istilahnya lesson pendidikan dari ayah bundanya atau pendidikan pada waktu itu, makanya beliau mau dipinang oleh suami. Beliau adalah Bupati Rembang dan meminang sama RA Kartini. Ini mas, quote-quote yang ada di belakangnya Pak Mufir ini. Nah ini adalah di hampir semua kata-kata mutiara dari RA Kartini yang ada di bukunya atau di buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi kata-kata mutiara di buku tersebut diukir di atas kayu seperti ini. Betul itu mungkin termasuk karya fenomenal juga ya waktu itu ya, yang sampai sekarang juga masih dipertahankan produksinya. Ya. Nah ini salah satu dokumentasi pada waktu RA Kartini masih sekolah. Ya, sebenarnya bukan sekolah ya. Jadi ini mengajarkan muridnya yang ada di belakang pendopo. Jadi waktu itu memang RA Kartini sekolah, tapi di sini adalah foto semasa remajanya beliau. Jadi yang berdiri di sebelah ini ya kalau di foto itu adalah RA Kartini, dan di bawahnya itu adalah 9 murid anak dari didik dari RA Kartini yang ada di belakang pendopo. Jadi zaman dahulu anak-anak ini dipanggil RA Kartini ataupun saudara-saudaranya untuk bisa belajar di pendopo Kabupaten Jepara. Itu lewatnya pintu belakang yang ada di belakang pendopo Jepara untuk bisa masuk ke pendopo dan diajarkan salah satunya belajar di sana, baik belajar bahasa Belanda ataupun keterampilan pada waktu itu. Jadi maksud dan tujuan dari foto ini ataupun pendidikan yang dikasihkan sama RA Kartini untuk anak perempuan pada waktu itu, jadi beristilahnya mengalihkan pandangan atau pandangan sudut pada waktu itu yang khusus kaum perempuan itu tinggalnya hanya di dapur atau melayani suami, tapi dengan pendidikan yang dikasihkan sama RA Kartini dan juga keterampilannya itu bisa membantu ekonomi keluarganya. Jadi tujuannya sebenarnya seperti itu, menambah ilmu dan kerajinan baik itu menjahit ataupun membatik itu bisa meningkatkan ekonomi dari keluarga waktu mereka menikah. Nah, untuk murid-murid yang dipilih sendiri itu kan apakah hanya dari bangsa-bangsawan atau rakyat biasa atau bagaimana Mas? Sebenarnya pada waktu itu nyatanya dari RA Kartini itu tidak terbatas di warga bangsawan ya. Jadi ini dulunya anak-anak dari pegawai atau aparatur daerah yang ada di Pemkab Jepara pada waktu itu atau pemerintahan kota Jepara. Sebenarnya RA Kartini tidak terbatas di anak-anak yang pegawai pada waktu itu, tapi ininya sih masyarakat umum pada waktu itu, karena memang yang di belakang pendopo itu istilahnya pada waktu adalah bangunan atau perumahan untuk pegawai, jadi terbatas pada waktu itu hanya untuk anak. Tapi nyatanya memang tidak ada di banyak untuk Tidak ada sekat antara yang tidak ada sama antara masyarakat orang biasa ataupun yang belajarnya lebih tinggi. Kalau masuk ke sebelah sini, ini sudah masuk ke masanya beliau RA Kartini menikah sama suaminya. Jadi sebenarnya kata-kata yang ada di sini juga agak sedikit unik. Jadi Gedung Kabupaten Jepara setelah RA Kartini mengakhiri masa hidupnya yang sangat-sangat pendek dan penuh penderitaan batin. Sebenarnya sih tanda kutip banyak seperti itu. Jadi memang di sana penderitaan istilahnya hidupnya sangat-sangat pendek karena memang hanya menikah sama suaminya sekitaran 1 tahun saja setelah melahirkan anaknya. 4 harinya beliau sudah meninggal dunia dan penuh penderitaan batin. Maksud seperti itu adalah jadi di sana RA Kartini tidak menikah suaminya tidak menikah dengan 1 orang itu saja, tapi ada beberapa istri yang lain. Tapi untuk berwafat atau istri resminya itu adalah RA Kartini. Jadi sepeninggal atau setelah wafatnya RA Kartini pun suaminya juga menikah lagi untuk diadu jabatannya pada waktu itu, menikah lagi dengan yang keturunan nikah sepeninggal RA Kartini. Jadi sampai akhir hayatnya suaminya
mempunyai 3 istri Berwopatmi, 4 Berwoambilnya atau istri sirinya. Jadi jumlahnya semua ada. Makanya maksud dari penderitaan batin itu karena istilahnya RA Kartini harus berbagi istilahnya kasih sayang, berbagi hati dengan yang tidak lain. Ini ya Mas. Ini adalah suaminya RA Kartini, Pangeran ataupun Raden Mas Adipati Arya Jaya Adiningrat, Bupati Rembang, sekaligus yang mendukung pendidikan pada waktu itu. Makanya RA Kartini mau sama suaminya, salah satunya. Dan dari pernikahannya beliau dikaruniai anak satu dan diberi nama Raden Mas Saleh yang pakai belakang. Ini adalah foto setelah dewasanya beliau. Ini Raden Mas Saleh. Jadi Raden Mas Saleh ini dilahirkan setelah dari RA Kartini melahirkan putranya ini, beliau meninggal dunia yang RA Kartini. Makanya diberi nama Raden Mas Saleh sebenarnya itu adalah singkatan bahasa Jawa, yaitu Susah Wiwit Alit atau Susah dari Gede. Makanya diberi nama Raden Mas Saleh atau Susah dari Gede. Iya, 4 hari. Ya. Jadi diibaratkan tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu, makanya diberi nama Raden Mas Saleh atau Susah Wiwit Alit atau Susah dari Gede. Dan mempunyai anak satu dari hasil pernikahannya dengan Sri Bujatini, dan diberi nama Raden Mas Saleh. Setelah dewasanya di sebelah sini ya, ini yang pakai dasi untuk yang anak kecilnya itu Raden Mas Budi Setiati Saleh menikah dengan Sri Bujatini. Mohon maaf tadi itu Siti Lawian ya. Jadi menikah dengan Siti Lawian. Kalau yang Raden Mas Budi Setiati Saleh itu menikah dengan Sri Bujatini. Dari hasil pernikahannya beliau dikaruniai 5 orang anak, RA Kartini, Sosro Kartono, Rukmini, Raden Mas Samingun, dan juga Raden Mas Rahmat. Semua 5 orang beliau sekarang tinggalnya ada di Bogor. Jadi silsilah keluarganya masih ada. Iya, silsilah keluarga besarnya masih ada. Biasanya kalau ada di memperingati hari lahirnya RA Kartini, biasanya diundang dari Jepara ataupun dari Jakarta. Nah, jadi teman-teman, tadi sudah diceritakan dari mulai RA Kartini mendirikan sekolahan sampai di meninggal. Di sini juga silsilah keluarganya yang sampai saat ini ternyata masih ada di Kota Bogor. Dan biasanya kalau ada acara-acara penting seperti Dari beliau RA Kartini. dari kelahiran RA Kartini biasanya pihak-pihak keluarga yang ada di Bogor itu diundang untuk datang ke Baik, sebelumnya ini kan saya sudah pernah ke sini Mas. Ya. Waktu saya ke sini itu sepertinya prasasti ini belum ada. Apakah ini itu baru atau ketika saya ke sini itu ditaruh belakang atau disimpan atau bagaimana ini semestinya Mas? Ya. Jadi Museum RA Kartini kedatangan salah satu tamu kalau saya Oh iya, koleksi baru ya? Koleksi baru. Jadi ini ada di sekitaran, sebenarnya sudah masuk di tahun 2019, tapi karena pandemi dan perlu riset sangat lama, risetnya hampir 1 tahunan. Jadi setelah riset keluar baru bisa kami perlihatkan di Museum RA Kartini. Jadi ini adalah prasasti Candi Angin. Ini ada di salah satu puncak di kawasan Gunung Muria, yang ada di puncak ataupun di situ di bawahnya ada situs Candi Angin. Ini ada di Desa Tempur. Ini salah satu prasasti yang menunjukkan bahwa di Desa Tempur atau di kawasan Gunung Muria itu ada Candi Angin. Nah, ini ditemukan di kawasan Gunung Muria, di salah satu puncak yang ada di Gunung Muria di Desa Tempur. Jadi peninggalan prasasti Candi Angin ini sendiri itu ditemukan atau diperkirakan di abad ke-13 sampai ke-14, dan bahasa yang digunakan untuk ini adalah bahasa Jawa kuno. Jadi inti dari maksud penulisan prasasti ini sendiri itu adalah
inti atau pesannya itu jika suami hanya bisa menikah dengan satu istri saja, itu tidak diperkenankan untuk menikah dengan atau mencari istri yang lain. Jadi kalau memang bisa diperbolehkan, tapi kalau tidak bisa tidak diperkenankan. Berarti menjunjung tinggi kesetiaan ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang ketiga ya Mas ya. Ya, Ruang di ruang ketiga ini ketiga. dinamakan ruang Darussalam. Darussalam. Kita mending masuk aja ya. Yuk. Nah, di sini kan banyak ini Mas, tempat-tempat kayak seperti ruang meditasi, ruang pengobatan, lalu di sana juga ada kursi-kursi. Ini gimana nih maksudnya? Nah, ini sebenarnya ada di ruang ketiga ini khusus untuk peninggalannya dari kakak kandungnya R.A. Kartini yang bernama Raden Mas Panji Sosrokartono. Beliau memang istilahnya sangat khas ya. Jadi beliau itu dapat dikatakan dianugerahi punya indera keenam, dan juga beliau juga sangat pintar sekali soalnya bisa menguasai 36 bahasa. Jadi 26 bahasa asing, 10 bahasa Nusantara. Dan beliau juga semasa balik dari luar negeri, dari Universitas Leiden, itu kembali ke Indonesia karena beliau itu istilahnya dianugerahi, istilahnya punya bisa siksen atau indera keenam, dan beliau juga bisa mengobati orang. Beliau membuka pengobatan di rumahnya dengan media air. Jadi beliau juga dikenal sebagai dokter air putih atau tabib air putih pada waktu itu karena media yang digunakan adalah media air untuk penyembuhan. Dan setiap beliau itu setelah memberikan pengobatan, beliau selalu melihat huruf alif. Jadi baik di ruang meditasi ataupun di ruang pengobatan itu ada huruf alif. Itu maksudnya adalah satu. Alif itu satu, maksudnya adalah Tuhan itu satu. Jadi beliau sangat berpesan kepada pasiennya itu jangan percaya kepada saya yang menyembuhkan, tapi perantaranya memang lewat saya, tapi semua penyembuhan itu atau kesembuhan kalian itu lewat dari Tuhan kalian. Tuhan itu cuma satu. Jadi berdoalah, memintalah kepada Tuhan, tapi perantaranya memang lewat. Ini dunia ruang meditasi ini juga meditasi ya? Ya, ini ruang meditasinya beliau, R.A. Sosrokartono. Beliau memang dikenal seorang Muslim, tapi beliau juga kental dengan tradisi Jawanya. Beliau bisa istilahnya meditasi sampai beberapa malam tidak keluar ruangan, dan di rumahnya memang dulunya seperti ini adalah ruang meditasi. Jadi setiap beliau meditasi itu maksud dan tujuannya adalah untuk meminta jawaban istilahnya permasalahan beliau, ataupun juga meminta jawaban untuk penyembuhan pada pasien. Kursinya itu masih asli Mas? Asli semua. Ya, Dan sini ya, mejanya juga asli. Di sini juga ya, ini ada beberapa peninggalan juga yang ada di rumahnya dulu, baik papan catur yang ini atau kursi-kursi tunggu untuk pasiennya yang di sebelah samping, dan itu adalah ruang duduk untuk R.A. Sosrokartono. Jadi itu adalah ruang duduk santainya beliau. Biasanya beliau kalau capek istirahatnya di sebelah situ. Itu juga belum di ini ya Mas, masih asli semua ya? Ya, asli semua. Dan di sini juga ada salah satu kaligrafi ini yang membuat beliau ya? karya beliau. Baik, selanjutnya kita berada di ruangan keempat. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa aja yang ada di ruangan keempat ini, Mas? Nah, jadi ini adalah satu ruangan juga penunjang dari Museum R.A. Kartini. Ini ada di ruangan keempat. Ini adalah namanya ruang kerajinan Kota Jepara. Jadi isinya pun khusus untuk benda-benda yang diberikan contoh untuk pengunjung. Jadi masyarakat Jepara itu bukan hanya sebagai nelayan, tapi juga ada pengrajin yang lainnya, baik dari
membuat tenun ikat rosok, mengukir, dan juga yang lainnya, membuat gerabah dan juga yang lainnya. Ada di ruangan yang keempat ini. Ya, ini maksud dan tujuannya memang meskipun Jepara itu dikenal sebagai kota ukir, tapi memang masyarakat juga yang di pinggiran pantai ataupun di laut itu juga masih sebagai mata pencahariannya seperti nelayan. Dan juga di sini ada juga mengukir ataupun hasil ukiran yang ada di masyarakat kota Jepara, dan juga beberapa ornamen yang dikenal sebagai ukiran 3 dimensi. Oh ya ini ya. Nah ini termasuk contoh ukiran 3 dimensi. Kalau dulu nih teman-teman di Nusantara, kalau dulu itu waktu sekolah, zaman saya waktu sekolah di SD dan SMP, itu ada yang namanya mata pelajaran seni ukir. Dulu waktu saya masih SD dan SMP itu ada mata pelajaran seni ukir, dan di situ juga membahas tentang jenis-jenis ukir. Dan kita juga diajari untuk menggambar ukiran-ukiran khas Jepara.